Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini kita akan bahas lanjutan daftar saham yang akan bagi dividen di bulan Mei lagi guys ya. Kali ini kita akan bahas lagi saham sektor energi guys ya. Nah, tapi sebelum lanjut guys ya, buat yang pertama kali mampir ke channel ini, gua seperti biasa jelasin dulu ya. Gua ini seorang investor di pasar modal yang menjalankan 3 strategi ya guys ya, yaitu yang utama itu adalah dividen reinvest untuk jangka panjang. Dividennya kita beli saham-saham yang membagikan dividen jumbo, lalu kita reinvest lagi dividennya gitu loh guys ya. Lalu yang kedua, gue juga menjalankan strategi swing trade di saham-saham yang mau bagi dividen ya guys ya. Jadi kita memanfaatkan momentum corporate action, yaitu pembagian dividen untuk menaikkan harga gitu loh guys ya. Biasanya ketika perusahaan membagikan dividen itu investor berbondong-bondong ya. Investor maupun trader berbondong-bondong yang menyebabkan harganya naik signifikan. Disitulah kita keluar gitu loh guys ya. Itu swing trade seperti itu. Gue juga menjalankan value investing ya guys ya. Itu untuk jangka panjang ya guys ya. Itu untuk jangka panjang seperti dividen reinvest gitu guys ya. Tapi value investing ini lebih fokus ke nilai atau capital gain gitu loh guys ya. Meskipun value investing gue itu nggak terlalu banyak guys ya, gue lebih banyak porsinya itu di dividen reinvest dan di swing trade guys ya. Terutama swing trade nih gue paling banyak karena memang lumayan menyenangkan guys ya kegiatan ini guys ya. Gue nggak hanya sebagai mencari keuntungan guys, tapi juga semacam hobi nih guys ya gitu loh guys. Untuk saham-saham yang di bulan Mei itu guys, itu kemarin kita sudah bahas guys ya, itu ada 89 nih guys ya, 89 yang biasanya bagi dividen. Nah, kita hari ini bahas saham yang ada di sektor energi guys ya. Nah, di sektor energi guys itu ada 14 saham ya guys. Kita kemarin sudah bahas PTBA yang potensinya cukup bagus ya guys ya, 15%-an guys ya. Keuntungannya juga 20% guys ya dengan harga sekarang gitu loh guys ya. Nah guys, selanjutnya guys, sebenarnya ada saham potensial itu yaitu TB guys ya. Tetapi kita nggak bahas karena apa? Karena TB ini sudah keduluan diborong oleh Haji Isam ya guys ya. Haji Isam itu lewat perusahaannya ya, itu perusahaannya itu namanya apa itu ya? Nah ini guys, Samudra Perkasa ini loh guys ya. Samudra Perkasa ini borong si TB nih guys ya. Akhirnya setelah diborong oleh si Samudra Perkasa, hari ini TB itu sudah di 705 guys. Ini sudah nggak asik guys ya. Kecuali kemarin kalau kita bahas sebelum Februari ya guys ya. Sebelum Februari kita bahas, tentunya ini masih oke punya gitu loh guys ya. Di harga 540 ini masih oke punya untuk kita swing gitu loh guys ya. Tapi karena udah diborong duluan ya, harga saat ini 705, ini pun sentimen dividennya pun tentunya tidak akan bisa menggerakkan harganya untuk lebih tinggi lagi gitu guys. Tapi gua juga nggak tahu ya guys ya. Tapi menurut gua itu seperti itu. Jadi dia sudah naik tinggi karena diborong oleh PT Dua Samudra Perkasa ya, alias pemiliknya itu si Haji Isam ya guys ya. Ini jadinya sudah terlalu tinggi harganya guys ya. Nanti kita malah masuk ke bagian cuci piring guys ya. Kayak gitu ya. Jadi guys, kita hari ini akan bahas yang lain aja guys ya. Yang potensial selain TB itu ada Adro. Tentunya Adro ini nggak akan bagi dividen ya guys ya di bulan Mei ya. Karena kemarin sudah bagi guys ya, sudah bagi. Selanjutnya ABMM ini cukup menarik juga ya guys ya, 6,78%. Tapi guys ya, dia agak turun proyeksinya karena labanya juga turun guys. Ini guys ya, ABM Investama ini punyanya Pak Lo Keng Hong ya guys ya, punyanya Pak Lo Keng Hong. Bukan punyanya Pak Lo Keng Hong, maksudnya Lo Keng Hong juga menguasai sekian persen gitu loh guys ya di saham ABMM ini ya, termasuk andalannya Pak Lo Keng Hong nih guys ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah saham Elsa nih guys ya, karena ini potensinya juga gede nih guys, 10,77% guys.
Secara harga wajar juga masih oke punya guys ya. Harga wajarnya 1142. Harga saat ini tuh di 392. Ini potensi guys ya. Oke, kita coba sekarang lihat proyeksi dividennya guys ya. Nah guys, Elsa ini rata-rata di 40-an% guys ya dividennya ya. Kecuali tahun kemarin itu turun ya, cuma 43%. Tetapi guys, tahun ini itu kemungkinan di 47% kalau kita lihat rata-rata 3 tahun terakhir guys ya. Untuk proyeksinya kalau sama dengan tahun lalu ya guys ya, 43% itu di 38 nih guys ya, proyeksi rendahnya. Proyeksi tinggi kalau secara pembagian dividen payout rasionya dipertahankan di atas 40% ya, di atas 40%-nya maksudnya 47, itu makanya proyeksinya di 42 ya guys ya, proyeksi dividennya. Ini setara dengan 9,78%, yang proyeksi rendah, proyeksi tinggi itu setara dengan 10,77%. Ini gede banget ya guys ya. Gede guys. Kalau dia bagi seperti rata-rata 3 tahun terakhir ya guys ya. Karena tahun ini itu labanya naik ya si Elsa ini. Kagak tahu kita belum baca secara detail ya laporan keuangannya. Tapi yang jelas laba tahunannya dia naik. Ini potensi untuk bagi dividen yang lebih besar daripada tahun lalu ya guys ya. Nah guys, tahun lalu itu harga Maretnya Elsa, kita coba lihat guys. Elsa ini harga tahun lalu 13 Maret, tanggal yang sama dengan sekarang, itu 378 guys ya. Harga terendah waktu itu ya guys ya, 378. Waktu menjelang cumdit itu harganya 456 ya guys ya. 456, ini ya di bulan Mei ya. Nah guys, growth-nya waktu itu Maret ke pembagian dividen itu di 78 ya. 78 poin lebih tinggi dibandingkan dengan dividennya ya guys ya. Potensi harga tahun ini ya kalau dia bagi dividen itu di 470 guys ya. Padahal proyeksinya dividennya tahun ini naik lumayan signifikan gitu loh guys ya. Pastinya nanti ini growth-nya ini tentunya pastinya kemungkinan akan lebih tinggi, disclaimer on ya, nggak ada yang jamin nih guys ya. Bisa aja juga meskipun labanya naik tahu-tahu bagi 20% doang ya, kagak ada yang tahu. Semuanya adalah ranah dari pemegang saham mayoritas sih guys ya. Kalau lu mau nentuin ya, kalau lu mau lu berkuasa penuh atas perusahaan ini ya, lu harus berubah dari retail menjadi pemegang saham utama alias pengendali alias pemilik gitu loh guys ya. Jadi kalau lu beli di atas 50% sahamnya Elsa, ya udah lu berarti berhak, lu kagak usah prediksi-prediksi kayak gini, lu tinggal perintahin presidirnya bagi dividen sekian, mereka akan nurutin perintah lu ya guys ya. Oke guys, kalau kita coba-coba ya guys ya, kita coba-coba kita beli di harga saat ini 392 ya, tanggal 13 Maret ya, besok lah ya, besok tanggal 14 kita beli di 392 ini. Nah, kita jual nanti di 470 sesuai proyeksi. Potensi keuntungan kita itu 19,45% guys. Ini gede banget guys ya. Jauh mengalahkan yield dividennya gitu guys ya. Dalam waktu ini apa ya, Maret, April, Mei ya. Cuma 2 bulan lo dapat 19%. Ini ya lumayan sekali nih guys ya. Bisa cepat berkembang duit kita gitu loh guys ya. Kalau begini terus gitu loh guys ya. Tapi ya sepahit-pahitnya kita itu bang ngomong-ngomong sih rata-rata sih 8% lah guys ya, rata-rata pahit-pahitnya ya. Tapi sering juga dapat segini guys ya, 19% ini dari hasil swing trade seperti ini guys ya. Ya oke guys, kita coba cek juga harga dari Elsa ini guys. Oke guys, untuk PI ya guys ya, ini harganya udah sangat murah sekali ya guys ya. Sangat murah sekali. Untuk BBV kita cek lah juga guys ya. Untuk 1 tahun terakhir ini juga sangat murah guys. BBV sangat murah, PI sangat murah ya guys ya. Harga wajar juga sangat murah, diskon itu di 65%, margin of safety, gila guys ya. Ini harga wajarnya 14142, inilah saham yang salah harga nih guys ya.
laba naik, mau bagi dividen naik, malah harganya malah segitu-segitu aja gitu loh guys ya. Ini tentunya potensi besar ini guys ya. Tapi ya tetap disclaimer on nih guys ya, tidak ada yang jamin bahwa nanti akan bagi dividen dengan payout ratio 47% ataupun 43% ya guys ya. Itu semuanya ranah kewenangan dari pemegang saham pengendali ya guys ya. Tapi berdasarkan historisnya rata-rata 3 tahun terakhir itu di 40-an% ya, labanya naik tinggi, tentunya potensial untuk swing trade di sini itu sangat menarik ya guys ya, bisa untung sekitar 19 sampai dengan 20% guys ya. Gak tahu gua kenapa dia laporan keuangannya membaik tapi kok malah ini guys ya, mungkin ada isu-isu guys ya. Kita coba cek ya guys ya. Ada isu korupsi mungkin ya guys ya. Sebenarnya Elsa-nya nggak ada korupsi guys ya, tapi ini si pengendalinya ini ya, si Pertamina-nya ini yang kacau nih ya guys ya. Si Pertamina-nya ini yang mungkin membuat masyarakat takut gitu loh guys ya, karena memang Pertamina Patra Niaganya itu kemarin habis korupsi gila-gilaan ya guys ya. Emang dasar tikus-tikus semua ini orang-orang ini ya guys ya. Padahal digajinya udah 1,4 M sebulan nih guys ya. Padahal kalau gaji segitu guys, kita tabung 1 M aja guys, diinvestasikan ke saham, ini kita udah bisa pensiun dengan nyaman gitu loh guys ya. Sekarang malah terancam hukuman mati akibat otaknya yang rakusnya minta ampun, nggak ada puasnya gitu loh guys ya. Dikasih bumi langit pun kayaknya mungkin kurang itu orang itu ya guys ya. Ya ini nggak ada kasus korupsi di Elsa sih guys ya, tapi mungkin ada juga lama ya guys ya. Ini mungkin terpengaruh oleh kasus korupsi yang ada di Pertamina ya, sebagai pemegang saham pengendali si Elsa ya guys ya. Ini juga pernah menang gugatan juga udah lama banget ya guys ya. Bang Mega ini sudah lama ya guys ya, tidak ada kasus-kasus terbaru dalam masa dekat ini ya. Memang mungkin faktor pengaruh dari ini guys ya, dari sentimen terhadap pemegang saham pengendalinya, yaitu si PT Pertamina Hulu ini guys ya, Pertamina Hulu Energi ini ya. Nah, tapi kita harapkan ya guys ya, dengan adanya Dalantara juga harusnya ini dividennya sih tidak akan turun ya. Gua udah dapat bocoran sedikit ya guys ya di informasinya, mereka akan mempertahankan dividennya di atas 40-an% ya guys ya, si Elsa ini gitu loh guys ya. Mudah-mudahan sih itu benar-benar terjadi guys ya, karena mungkin akan cukup menguntungkan kita gitu guys ya, kalau dia jadi bagi dividen sebesar ini gitu guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya. Intinya Elsa ini berpotensi untuk memberikan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi tetap disclaimer ya, tidak ada yang menjamin. Harganya saat ini sedang turun ke harga termurahnya ya secara PBV maupun PE ya, karena mungkin karena sentimen Pertaminanya itu habis ada kasus korupsi besar ya guys ya. Ya mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.